One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Seperti biasa kita akan mengulas kembali pertandingan seputar dunia sepak bola. Di mana pada kali ini kita akan mengulas pertandingan di semifinal leg kedua Liga Champion. Seperti biasa kita kedatangan tamu istimewa kita. Dia adalah coach fenomenal kita, Coach Rusli. Bagaimana kabar Coach hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Coach. Kembali kita akan disajikan pertandingan yang cukup menarik, yaitu semifinal leg kedua Liga Champion yang akan mempertemukan antara Manchester City versus PSG. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan pada Rabu dini hari nanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira inilah salah satu permainan yang sangat menarik untuk kita tonton antara PSG akan bertandang ke Manchester City. Seperti kita ketahui bahwa pada leg pertama Manchester City menang 2-1. Ini merupakan suatu pukulan telak terhadap PSG. Apakah dia mampu bangkit di depan di kandang Manchester City? Di mana kita ketahui bahwa sekarang ini Manchester City tim yang sangat solid dan selalu memperlihatkan grafik permainan yang selalu mengalami kemajuan. Semua pemain yang diturunkan atau dipersiapkan Guardiola sudah lagi fit semua. Jadi saya menganggap bahwa pertandingan kali ini adalah merupakan pertandingan yang sangat seru, di mana kedua tim akan memasang pemain terbaiknya. Cuma mungkin ada salah satu permasalahan dari PSG. Detik-detik terakhir di mana penyerang utama mereka adalah Mbappe diragukan, ya, setelah sempat diragukan tidak main, namun sampai kemarin atau dini hari ini Pochettino memastikan bahwa Mbappe akan diturunkan kembali dan sudah cedera dari sudah mengalami perbaikan, jadi insyaAllah akan ditampilkan. Itu menandakan bahwa PSG betul-betul ingin merebut, ingin bertekad untuk membalas kekalahan dia waktu dia menjadi tuan rumah. Namun di sisi lain kita katakan bahwa Manchester City juga telah mempersiapkan taktik-taktik khusus untuk meredam daripada PSG itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa salah satu permainan yang menjadi salah satu pemain yang cukup sentral untuk bertahan di Manchester City adalah Diaz. Seperti kita ketahui bahwa pada leg pertama Diaz selalu menghalangi dari pergerakan dari Mbappe sehingga Mbappe tidak mencetak bola. Ini yang menjadi catatan pertandingan kali ini. Dan saya kira kalau di kubu PSG dia harus melakukan perubahan untuk menghadapi City yang semakin kompak sampai pada saat ini, di mana ada sang kapten, ya, Kevin Bruyne yang selama beberapa pertandingan selalu memberikan kontribusi yang sangat cukup signifikan terhadap kemenangan dari Manchester City itu sendiri. Kita lihat bahwa pada leg pertama dia telah mencetak bola sebagai motivasi untuk memenangkan pertandingan. Saya kira mungkin secara umum begitu. Ya, Coach. Kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, di mana Manchester City itu telah unggul dengan selisih gol 2-1. Dengan kemenangan ini di kandang dari PSG ini boleh dikata Manchester City ini sudah satu langkah, atau kakinya sudah menapakkan satu di final Liga Champions ini. Terus di mana salah satu pemain andalan mereka itu Kylian Mbappe, di mana pada pertandingan sebelumnya itu melawan Barcelona dan Bayern Munchen itu memperlihatkan penampilan yang cukup apik.
Sementara pada pertandingan melawan Manchester City ini kelihatan Mbappe kayak tidak berkembang pada pertandingan tersebut. Kira-kira bagaimana coach melihat Mbappe ini sendiri? Saya kira, kalau menurut saya menganalisa dari taktik yang akan dipasangkan oleh Pochettino adalah pasti yang dia akan menjadikan ujung tombak adalah Neymar. Ya, kenapa? Karena saya melihat bahwa pergerakan dari Mbappe sudah diketahui oleh pemain belakang dari Manchester City. Seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah mengetahui bagaimana pergerakan dari Mbappe sehingga Mbappe tidak lebih leluasa dalam mengelola bola. Menurut saya melihat bahwa tolak atau titik utama juga akan dikatakan adalah Neymar. Pasti Neymar akan didorong ke depan, sementara saya kira Mbappe dia akan menjadi suplai bola untuk Neymar. Ini strategi ya. Saya kira kalau strategi ini yang dipakai oleh Pochettino, dia akan mampu mengubah kondisi. Itu apalagi De Maria ini selalu memberikan asis kepada Neymar, begitu juga kepada Mbappe, sehingga ketiga pemain antara De Maria, Mbappe dan Neymar akan makin kompak untuk menjadi ancaman gawang dari Manchester City pada kali ini. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa City adalah salah satu tim yang memiliki pertahanan yang sangat solid. Kita lihat bahwa selama Liga Champions dia yang paling sedikit kebobolan dibandingkan dengan tim-tim lainnya, sehingga boleh dikata bahwa salah satu keunggulan daripada City pada kali ini adalah pertahanan dan kemudian didukung oleh serangan-serangan balik yang mematikan. Mungkin seperti itulah. Ya, coach, dengan hasil pada laga sebelumnya, sepertinya ini pemain daripada PSG ini akan mati-matian untuk memenangkan laga ini. Apalagi seorang Neymar sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan siap mati di lapangan untuk memenangkan pertandingan ini. Kira-kira bagaimana coach atau bagaimana menurut coach bagaimana menurut coach PSG menanggapi dari pernyataan dari Neymar ini? Ya. Menurut saya memang sebagai Neymar ini saya anggap bahwa salah satu pemain yang sangat fenomenal di PSG. Kenapa? Ini di lain sisi dia akan menjadi motivator. Ya, dia akan menjadi motivator bagi timnya itu sendiri. Dan Neymar sebagai pemain profesional memang sudah saatnya hal wajar yang diungkapkan oleh Neymar bahwa dia rela mati di lapangan untuk memenangkan pertandingan kali ini. Kenapa? Karena saya yakin bahwa salah satu tim yang dia harus kalahkan kalau dia menjadi juara PSG adalah City. Ya, kalau dia sudah mampu mengalahkan City, saya kira dia langkahnya akan semakin mulus, karena banyak orang prediksi bahwa bola ini mengarah kepada City. Kita lihat dari performa, apalagi City di Liga Domestik sudah hampir mengunci dari juara. Jadi beban dari City ini tidak terlalu banyak lagi. Kenapa? Karena sudah hampir memenangkan pertarungan di Liga Domestik. Ini merupakan suatu keunggulan berbeda dengan PSG. PSG ini dia harus masih bersaing dengan tim yang ada di Perancis itu sendiri, sehingga sudah selayaknya Neymar harus mati-matian untuk memenangkan pertarungan pada kali ini, meskipun saya anggap itu sangat sulit ya. Tapi ya namanya dalam bola ya, sebelum 90 menit ditiup ya masih ada peluang untuk memenangkan pertarungan. Ya, coach, biasanya ini kan di penyerang dari klub-klub itu biasanya kan punya istilah tersendiri. Contoh di Liverpool itu ada Firmansyah, Firminho, Sane dan Salah.
Sementara coach sendiri pernah membuat satu istilah buat Real Madrid itu dengan kata lunas. Lunas, Sorry, ya. lunas. Kira-kira untuk PSG dan Manchester ini istilah apa yang cocok untuk Ya. trisula penyerang mereka? Ya, kalau saya melihat bahwa yang pertama ada tiga pemain yang sangat berbahaya di Manchester City, yaitu adalah Foden, Jesus dan Mahrez. Saya mengistilahkan ketiga ini adalah dia jadi forex. Ya, forex. Ya, forex ya. Forex ini Ya. istilah dalam ekonomi ya. Ya, ekonomi juga ya bisa, tapi bisa juga dipakai di hal-hal lain. Jadi bukan hanya ekonomi, tapi di hal-hal lain juga, di sosial ekonomi, politik apa dan sebagainya juga dipakai. Mungkin memang kebetulan lebih tren kalau dia pakai di ekonomi ya, kerjaan ekonomi. Tapi tidak selamanya pakai di ekonomi itu istilah umum. Istilah umum ya. Sedangkan saya di pertahanan dari PSG adalah Marquinhos ya. Kita seperti kita ketahui bahwa Marquinhos adalah jantung adalah tulang punggung dari pertahanan dari PSG itu sendiri, dan memiliki juga naluri untuk mencetak bola, sama dengan pertemuan leg pertama dia mencetak bola. Kemudian ada satu pemain yang sangat sering membantu adalah di bagian belakang adalah Kimpembe. Kimpembe kita ketahui bahwa sudah pengalaman, dan yang terakhir adalah Kursawa. Ya, ini kalau saya selalu mengistilahkan bahwa ketiga pemain ini saya sebut sebagai market ya, market. Kenapa? Antara Forest dengan market itu memang saling berhadapan. Saling berhadapan. Kalau Forest dengan market akan bersaing ya, akan lebih dinamis ya, lebih dalam kehidupan. Ya, mungkin juga dalam sepak bola. Mungkin seperti itu. Ya, pemirsa, kayaknya kita mendapatkan satu istilah-istilah baru lagi ini dalam dunia sepak bola. Di mana kalau kalau kita kenal selama itu di Liverpool ada Firmansyah, sekarang muncul istilah baru, yaitu di Real Madrid ada lunas, di PSG ada forex ya. Forex dan Manchester City ada market. Ya. Ini merupakan satu istilah yang cukup menarik ya di dunia sepak bola. Ya, terakhir coach. Kira-kira bagaimana coach memprediksi hasil daripada pertandingan pada Rabu dini hari nanti ini? Ya, saya secara singkat memprediksi bahwa melihat dari pengalaman, melihat dari tim kerjasama dan melihat dari peluang, menurut saya peluang ada di tuan rumah. Ya, meskipun juga masih ada peluang dari PSG kalau dia mampu membalikkan keadaan dengan selisih 2 gol. Ya, mungkin seperti kira-kira itu. Berapa persentase dari kemenangan dari kedua tim ini? Ya, kalau saya mengatakan bahwa ya persentase ini lolos ya. Saya sih memprediksi bahwa Manchester City akan lebih banyak berpeluang untuk lolos dibandingkan dengan PSG. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih coach. Ya, pemirsa, demikianlah prediksi-prediksi yang akan tersaji pada laga semifinal leg kedua yang akan mempertemukan antara Manchester City versus PSG. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.